Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi dari kelas SI 3F, mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq S.Com M.Com, jurusan atau prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Royal Kisaran. Isi pembahasan yang pertama ada setting BIOS, yang kedua ada instalasi Windows 7, yang ketiga ada instalasi driver, dan yang keempat ada instalasi aplikasi. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada setting BIOS. Memang jarang sekali kita masuk pada setting BIOS, dan kita bisa memakai setting BIOS untuk mengatur semua perangkat pada motherboard kita. Ingin kita disable dan enable terserah Anda, dan biasanya kita memakai BIOS hanya untuk install ulang Windows atau kebanyakan orang. Nah, langsung saja berikut ini adalah langkah-langkah untuk masuk setting BIOS. 1. Hidupkan komputer atau laptop Anda jika dalam keadaan mati. Nah, jika keadaan hidup, silakan restart saja. Yang kedua, setelah Anda tekan power tunggu sebentar akan muncul entering setup. Biasanya tipe komputer atau laptop berbeda, dan jika tidak salah, tunggu ketika keluar merek laptop, merek motherboard muncul di monitor. Untuk memasuki BIOS memang sangat berbeda-beda setiap perangkat. Silahkan coba tekan tombol F1, F2, F3, F5, F10. Tapi ada juga yang harus tekan delete, escape, atau insert. Di bawah ini adalah gambaran beberapa contoh untuk masuk dalam setting BIOS. Memang sangat bermacam-macam cara masuki BIOS, dan itu semua ditentukan oleh pabrik. Nah, untuk mengatasi masalah gagal masuk BIOS, Anda juga bisa mencoba tekan tombol seperti Ctrl plus Escape, Alt plus Escape, Ctrl plus Alt plus Escape, Ctrl plus Alt plus Enter. Itu beberapa tombol yang sering digunakan untuk masuk BIOS. Yang keempat, jika Anda masih gagal juga untuk memasuki BIOS, jangan panik dahulu. Semua perangkat baru dari pabrik akan disertai buku panduan penggunaan perangkat. Nah, saran saya silakan membaca panduan tersebut jika masih gagal saja, karena semua perangkat tidak selalu sama. Salah satunya cara masuk setting BIOS. Yang kedua, instalasi Windows 7. Setting BIOS agar booting dari CD atau DVD. Sekarang, waktunya instalasi Windows 7. Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Langkah pertama, tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi. Yang kedua, silakan pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format untuk language to install, dan keyboard or input method biarkan default, kemudian pilih next. 3. Untuk memulai instalasi Windows 7, pilih install now. 4. Centang I accept the license terms, kemudian pilih next. Saya anggap saat ini kita sedang bersama-sama belajar menginstal sistem operasi Windows 7, jadi silakan pilih custom atau advance. 6. Langkah selanjutnya yaitu mempartisi ruang hard disk. Pilih drive options atau advance, new, lalu tentukan ukuran partisi atau drive tersebut. Kemudian pilih apply jika sudah selesai. Selanjutnya pilih OK untuk pembuatan sistem files Windows atau yang biasa disebut sistem reserve partition saja. Silakan buat 2 partisi dengan cara yang sama. Sebenarnya berapa banyak partisi tergantung selera masing-masing. Pada tutorial kali ini saya hanya membuat 2 partisi saja. 9. Silakan pilih disk 0 partition 2 sebagai lokasi instalasi Windows, kemudian pilih next. Sebenarnya Anda bisa memilih lokasi instalasi di mana saja, tapi saya sarankan diletakkan di disk 0 partition 2. 10. Proses instalasi Windows 7 berlangsung. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 20 menit. Selama proses berlangsung, komputer akan reboot atau restart dengan sendirinya beberapa kali. 11. Jangan tekan tombol apapun pada keyboard. Hal tersebut akan menyebabkan Anda mengulangi proses instalasi dari awal. 12. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama pengguna dan nama komputer, kemudian pilih next. 13.
Langkah berikutnya yaitu membuat password untuk akun Windows. Saran saya buatlah password yang kuat dengan kombinasi angka dan simbol. Sedangkan untuk password hint, isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingat password Anda tersebut. Jika Anda tidak ingin menambahkan password, biarkan saja kosong. Kemudian pilih next. Selanjutnya silakan masukkan produk key Windows 7, kemudian pilih next. Jika tidak mempunyai produk key, Anda bisa lewati langkah berikut ini tanpa memasukkan produk key. Tetapi tanpa aktivasi produk key, Anda hanya dapat menggunakan Windows 7 selama masa trial 30 hari. Selanjutnya pilih next. 15. Untuk Windows Update, silakan pilih Assimulator. Anda biasa memilih Use Recommend Setting jika DVD Windows 7 yang Anda miliki original. Tetapi jika tidak, saya sangat menyarankan pilih Assimulator. 16. Untuk time zona atau zona waktu, pilih UTC 0700 Bangkok, Hanoi, Jakarta. 17. Langkah berikutnya yaitu menentukan lokasi jaringan. Silakan pilih Public Network. 18. Jika Anda menambahkan password untuk akun Anda seperti pada langkah nomor 14, Anda harus memasukkan password terlebih dahulu untuk masuk ke layar desktop, kemudian tekan tombol enter. Proses instalasi Windows 7 selesai. Yang ketiga yaitu instalasi driver. Pembahasan selanjutnya setelah Anda install Windows yaitu adalah cara install driver pada Windows. Kenapa kita harus install driver? Jawabannya adalah karena jika tidak ada driver yang terinstall pada Windows, maka sistem pada Windows tidak akan berjalan dengan sempurna, terutama untuk Anda yang suka desain gambar atau bermain game yang membutuhkan tampilan layar yang harus sempurna. Makanya kita harus install driver untuk VGA or Visual Graphic Adapter. Ini adalah gambaran dari driver. Sebenarnya bukan hanya install driver VGA saja, tetapi kita juga harus install driver sound dan driver internet line. Semua driver yang saya sebutkan itu adalah komponen yang paling utama untuk diinstal. Baiklah, langsung saja untuk cara installnya ada di bawah ini. Yang pertama, jika Anda sudah mempunyai CD driver PC saat pembelian PC, Anda bisa langsung memasukkan CD driver tersebut ke CD atau DVD ROM. Yang kedua, setelah itu Anda cari folder atau file driver VGA sound dan internet LAN yang biasanya sudah diarsipkan ke dalam bentuk RAR. Selanjutnya, langsung saja install ketiga driver tersebut. Jika salah satu meminta restart PC, tunda dulu hingga semua instalan driver meminta restart PC. Perhatian, untuk yang tidak mempunyai CD driver, Anda periksa dulu nama motherboard pada PC Anda dengan cara yang ada di sini. Untuk mendownload ketiga driver tersebut di internet, atau jika mempunyai modem, langsung saja download pada komputer Anda. Jika tidak punya modem, silahkan Anda download dulu di warnet, karena komputer Anda belum terinstall driver internet LAN, walaupun Anda memakai jaringan LAN seperti Telkom Speedy atau yang lainnya. Selanjutnya, jika Anda sudah download 3 driver tersebut, langsung saja ikuti cara yang tadi. Yang keempat, yaitu cara instalasi dan uninstall aplikasi ke laptop dengan cepat dan mudah. Bagaimana cara install aplikasi di komputer? Jika sobat sudah mendapatkan program yang sobat inginkan, berikutnya adalah menerapkan installer tersebut ke dalam program komputer. Caranya tinggal buka installer tersebut dan ikuti saja proses instalasinya sampai selesai. Sebagai sampel, kalian bisa mencoba menginstal program aplikasi Facebook, namanya adalah Messenger. Untuk laptop atau PC, silakan download aplikasinya lewat tautan di sini. Jangan lupa pilih Windows, download sampai selesai. Jika sudah, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka file installer yang sudah didapatkan. Yang kedua, buka file installer yang biasanya program aplikasi Windows ini berupa file berekstensi.x. Misalnya file di bawah ini adalah messenger setup.x. Untuk menginstal ke dalam laptop, silahkan klik 2 kali program tersebut. Yang ketiga, klik yes atau ya untuk konfirmasi. Yang keempat, klik install untuk meneruskan proses. Yang kelima, tunggu proses penginstalan program tersebut. Yang keenam, klik finish dan silahkan jika kalian ingin langsung membuka program ketika proses penginstalan sudah selesai.
Silakan biarkan tercentang pada bagian Start Messenger atau jika tidak hilangkan centangnya. 7. Selesai dan buka programnya. Selanjutnya cara uninstall aplikasi di laptop. Jika di sini saya contohkan ingin menghapus dan menghilangkan program Messenger yang kita unduh tadi, klik pada Start di bagian pojok kiri bawah, lalu pilih uninstall program, lalu pilih nama program yang diinginkan, misalkan saja Messenger. Klik pada icon tersebut dan ikuti prosesnya sampai selesai. Cara menghapus remove program dari komputer. Adakah cara lain selain cara di atas? Cara ini bisa dilakukan jika cara di atas gagal dilakukan untuk menghapus program. Ada banyak cara, namun yang paling sering dilakukan oleh pengguna PC adalah melalui fitur kontrol panel yang ada di Windows dan melalui aplikasi Remove Program atau Uninstall Program yang sudah ada dalam file installer itu sendiri. Jika di atas sudah dibahas menghapus program lewat kontrol panel, sekarang sobat bisa melakukan dengan cara yang lain, yaitu lewat file yang ada di dalam direktori atau folder program itu sendiri. Berikut selengkapnya. Yang pertama, klik kanan pada icon program di desktop, lalu pilih Properties. Yang kedua, klik Open File Location. Yang ketiga, jika di sana ada file uninstall, silakan klik 2 kali program tersebut. Yang keempat, program sudah selesai dihilangkan dari komputer dengan cepat. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan ya. Saya Anggi Anggraini, tunggu tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum.